Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 64. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suan Yuanru melihat penuh harap dan berkata, "Tan Yun, datang dan dengarkan." Oke, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kamu pikir, dalam proses Xiaolin mengorbankan jiwa kaisar dan meningkatkan kekuatannya untuk melarikan diri untuk hidupnya, apa yang paling dia takuti adalah bahwa marsekal besar Huxiao baik-baik saja dan pergi ke Meteor Kota Peri untuk mengeksposnya. Oleh karena itu, jika saya adalah dia, saya akan sangat khawatir bahwa Marsal Huxiao tidak mati. Saya akan melepaskan pengetahuan abadi saya dalam perjalanan untuk melarikan diri." Tetapi ketika dia memeriksa, dia menemukan bahwa Marsal Huxiao meledakkan janin kaisar dan meninggal. Menurutmu apa yang akan dia lakukan ketika dia melihatmu jatuh ke kota abadi Suan Yuan di bawah kekuatan ledakan dirinya sendiri? Mendengar pidato itu, mata Suan Yuanru menunjukkan sedikit wawasan. "Saya mengerti." Dalam hatinya, dia memutuskan bahwa saya sangat mungkin untuk mati. Bahkan jika saya tidak mati, dia tahu bahwa saya membakar 6 janin kekaisaran, yang mengurangi ranah saya ke tingkat kelima dari ranah kekaisaran. Dia akan merasa bahwa jika aku tidak mati, akan mudah untuk membunuhku dengan kekuatannya. Sekarang barisan pertahanan kota belum dipulihkan, dia akan berkumpul kembali dan memimpin prajurit abadi yang tidak mati untuk membunuh lagi. Dia harus tahu bahwa setelah kembali ke kota abadi Suan Yuan, tidak akan lama sebelum dia akan menerobos parit dan membunuh kita. Mendengar pidato itu, Tan Yun memandang Suan Yuan dengan persetujuan, "Kamu sangat pintar." Suan Yuanru tiba-tiba menjadi pucat. "Kalau begitu, Tan Yun, apa yang bisa kita lakukan? Aku sama sekali bukan lawannya." Setelah itu, Suan Yuanru melihat Tan Yun tiba-tiba tersenyum. Dia berkata dengan sedih, "Bagaimana kamu bisa tertawa saat ini?" "Sungguh." Tan Yun memegang wajah Suan Yuanru dengan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Siapa bilang kamu bukan lawan Long Xiaolin? Alasan mengapa kamu tidak mati ketika Marsal Huxiao meledakkan janin kaisar adalah karena mata dewa keluarga rohmu melepaskan kekuatan yang kuat dan mengalahkan kekuatan janin kaisar. Saya percaya Anda, dengan kekuatan Anda saat ini dari ranah kaisar tingkat kelima, selama Anda menggunakan mata dewa keluarga roh, bahkan jika Anda tidak dapat membunuh Long Xiaolin, Anda masih dapat merusaknya." Mendengar pidato itu, Suan Yuanru ragu-ragu dan berkata, "Mata dewa keluarga roh saya, apakah itu sangat kuat?" "Tan Yun, keluarlah dan aku akan mencoba." Tan Yun terkejut dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak bisa mencoba. Percayalah, begitu kamu melepaskan mata dewa keluarga roh, Gunung Suci Suan Yuan tidak akan ada lagi." "Ya, aku percaya padamu." Suan Yuanru berkata dengan santai, "Tan Yun, apa yang kamu katakan sudah jelas. Sepertinya kamu mengenal mata dewa keluarga roh dengan sangat baik." "Ya." Tan Yun tersenyum dan dengan sengaja menghindari topik pembicaraan, "Pamanmu, mereka mengkhawatirkanmu. Sekarang keluarlah dan beritahu mereka." Pada saat yang sama, di kota abadi Suan Yuan, di lautan awan yang jauh di timur, Long Xiaolin, berdarah dari 7 lubangnya dan memar di sekujur tubuh, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Haha, Marsekal Huxiao akhirnya mati. Suan Yuanru akan terluka parah jika dia tidak mati. Bahkan jika dia memulihkan lukanya dengan senjata ajaib ruang dan waktu, ranah akan jatuh ke ranah kaisar tingkat kelima. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Suan Yuanru, tunggu. Tuan kota akan segera kembali ke kota Suan Yuan, hancurkan parit dan bunuh kamu untuk membalaskan dendam anakku. Kalau begitu, aku akan mencuci darah kota abadi Suan Yuan dan mengubah kota abadi Suan Yuan menjadi kotaku. Pada akhirnya, aku akan membawa kepalamu ke kota Long Yunxian dan memberitahu Ye Longyun bahwa aku telah membalaskan dendam putra dan pamannya. Dengan hubunganku dengannya, dia tidak akan mempermalukanku.
Selama Xuanyuanru mati dan kota Xuanyuan dihancurkan, siapa yang tahu bahwa aku membunuh Marsal Huxiao? Bertekad untuk mengambil keputusan, Long Xiaolin menukik ke bawah dengan bergoyang dan terbang di atas gunung yang tandus. Dia mengorbankan aula ruang waktu dan masuk untuk pulih dari luka-lukanya. Setengah hari kemudian, Xiaolin Long berjalan keluar dari aula utama dengan utuh. Setelah menyingkirkan aula utama, dia melepaskan pengetahuannya yang abadi, menyelimuti langit lebih dari 300 juta abadi, dan berkata kepada 150 juta tentara abadi yang berlari untuk hidup mereka. Saya Long Xiaolin, pemimpin kota yang ditinggalkan. Sekarang Marsekal Besar Huxiao telah jatuh. Sekarang semua prajurit abadi yang unggul mendengarkan perintah pemimpin kota untuk saat ini. Sekarang kamu tidak harus lari untuk hidupmu. Pergi ke kota abadi Xuanyuan. Tuan kota akan membawamu untuk menghancurkan kota abadi Xuanyuan, dan kemudian meminta semua orang di kota abadi Xuanyuan untuk dimakamkan dengan Marsal Huxiao untuk putraku. Prajurit abadi, kepala perwira abadi, ribuan kepala abadi, jenderal besar, letnan, dan jenderal abadi yang mendengar perintah itu sangat didorong dan kembali ke kota abadi Xuanyuan. Keesokan harinya, salju berhenti dan angin menjadi dingin. Salju di dataran di luar kota abadi Xuanyuan setebal 2 kaki, menutupi tubuh yang dibantai oleh Tan Yun dan yang lainnya kemarin. Berdengung. Dalam kekosongan-kekosongan, Long Xiaolin memimpin 150 juta tentara abadi, dan muncul lagi di luar kota abadi Xuanyuan. Long Xiaolin melihat kembali ke tentara abadi dan berkata dengan suara yang dalam, pertahanan susunan parit kota abadi Xuanyuan belum dipulihkan. Selama kita menyerang bersama, itu akan rusak paling banyak dalam 3 hari. Semua serang dengan penguasa kota. Setelah perintah, Long Xiaolin menawarkan kapak untuk membelah surga, dan dengan kekosongan yang runtuh, dia membelah parit. Wah, wah, wah. Wow. Pada saat berikutnya, 150 juta tentara abadi mengorbankan senjata sihir satu demi satu, melepaskan pedang, tongkat, tombak dan tombak yang luar biasa, dan pergi menuju serangan ganas dari susunan parit. Pada saat itu, 10.000 parit naga bergetar hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Wosh, wosh. Sinar cahaya menyapu menara kota dari kota Xuanyuanxian dan berubah menjadi Xuanyuanru, Xuanyuan Haokong, Tan Yun, Shen Subing, dan lainnya. Brengsek, kamu belum mati. Long Xiaolin terus menyerang parit sambil mengendalikan kapak surga retak. Dia menatap Xuanyuanru dengan mata merah dan berkata sambil tersenyum, "Jalang, kamu belum mati. Aku, Long Xiaolin, harus memecahkan susunan ini, menangkapmu dan menghancurkanmu siang dan malam. Aku ingin kau mati kesakitan dan membalaskan dendam anakku." Setelah sepatah kata, Long Xiaolin memelototi Tan Yun, dasar bajingan kecil dan Xuanyuanru, serta istrimu, membantai begitu banyak orang di kota yang kutinggalkan. Kota ini terutama menarikmu keluar dari otot dan tulangmu untuk mati. Adapun istrimu, dia dan lebih dari selusin gadis di sekitarmu semakin cantik. Setelah tuan kota membunuhmu, dia harus mengajari mereka dengan baik di sofa. Tan Yun menyipitkan mata pada Long Xiaolin dan berkata kepada Xuanyuanru, "Ruer, jangan bunuh dia setelah melukainya dengan serius. Aku akan mengeksekusinya sendiri." Bagus. Setelah suara Xuanyuanru, tubuhnya yang halus bergetar karena marah. Long Xiaolin, kamu ingin mati. Hahaha, hahaha. Long Xiaolin berkata dengan seringai kemenangan, "Jika kamu adalah penguasa kota, aku akan takut padamu 3 poin. Tapi sekarang, kamu hanya semut mol di tingkat kelima ranah kaisar. Apakah kamu tidak ingin membunuh penguasa kota? Ayo, tuan kota ada di sini menunggumu untuk membunuh. Ayo, ayo." Long Xiaolin, yang sangat gembira dan bertekad bahwa Xuanyuanru benar-benar takut untuk keluar, sepertinya melihat adegan yang mengejutkannya dan berhenti tertawa. Tapi di lantai kota, Xuanyuanru naik ke udara dan terbang menuju tirai susunan emas pucat. Pada saat yang sama, napas dingin di tubuhnya meledak, memadatkan armor es Tianxuan berwarna merah darah di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, di tangan giok kian-kiannya, pedang es Tianxuan mengembun, seperti keadaan persiapan perang. Bagaimana situasinya? Apakah dia benar-benar berani keluar dan bertarung denganku?
Long Xiaolin menggelengkan alis putihnya dan tidak mengerti di dalam hatinya. Membunuh. Suan Yuanru yang gagah berani, memegang pedang Tian Xuanbing, bergegas keluar dari barisan perlindungan kota dan membunuhnya di mata Long Xiaolin yang luar biasa. Long Xiaolin tertegun pada awalnya, dan kemudian matanya yang keruh meledak dengan niat membunuh. Jalang, kamu adalah tingkat kelima ranah kaisar, dan penguasa kota takut kamu tidak akan berhasil. Retak kapak surga, berikan kepada tuan kota. Long Xiaolin melambaikan tangannya. Tiba-tiba, kapak Tiandao, yang menyerang barisan pertahanan kota, melonjak sangat tinggi. Dengan selokan ruang gelap puluhan ribu kaki, dia membelah dengan menuju Suan Yuanruo. Suan Yuanru, yang kecepatan dan kekuatannya sangat berkurang, tidak bisa mengelak sama sekali. Melihat kapak Tiandao yang datang dari langit, kekuatan kekaisaran Suan Yuanruo meluncur dan mengalir ke pedang Tian Xuanbing di tangan kanannya. Segera, dia memegang pedang berdarah dengan pedang dan memotongnya menjadi kapak surga yang terbelah. Bang! Boom! Dalam raungan yang memekakan telinga, pedang berdarah itu benar-benar rapuh dan menyedihkan di hadapan kapak Tiandao yang terbelah. Dalam sekejap, itu benar-benar dikalahkan. Hahaha, rentan. Suan Yuanru, kamu benar-benar terlalu lemah. Dari konfrontasi pertama dengan Suan Yuanru, Long Xiaolin menegaskan bahwa Suan Yuanru memang terlalu lemah. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia bertarung dengan Suan Yuanru 2 hari yang lalu, kapak Tiandao dipotong oleh pedang Suan Yuanru. Sama seperti Long Xiaolin tertawa, adegan berikutnya membuatnya merasa bahwa spekulasinya benar. Wah! Tapi setelah melihat pedang berdarah itu dihancurkan oleh kapak yang membelah surga, momentumnya tidak berkurang dan terbelah di Suan Yuanruo. Suan Yuanruo tampak bermartabat. Dia buru-buru mengangkat lengan batu gioknya dan menahan pedangnya untuk diblokir. Kapan? Dalam suara keras yang nyaring, bilah tajam dari kapak dao pembelah surga menghancurkan pedang es mendalam langit Suan Yuanru. Tiba-tiba, pedang Tian Xuanbing bergetar. Selama getaran, lapisan es dingin darah jatuh dari pedang. Oh! Suan Yuan berbisik kesakitan. Dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke tangan kanan memegang pedang. Namun, mulut harimau di pergelangan tangan kanannya pecah dan darah mengalir. Pada saat berikutnya, kapak surga yang terbelah menekan Suan Yuanru, yang diblokir oleh pedang, dan jatuh dengan cepat dari langit ke salju di depan gerbang kota. Krek, krek. Di bawah tekanan kapak surga yang terbelah, Suan Yuanruo dengan balok pedang, dan tulang-tulang kedua kakinya mengeluarkan suara beban yang tak tertahankan, seolah-olah akan patah kapan saja. Retak kapak Tiandao, biarkan jalang ini berlutut. Xiaolin lama memerintahkan untuk memecahkan kapak Tiandao. Itu tuannya. Dengan suara hormat dari roh kapak surga yang terbelah itu bersinar terang. Tiba-tiba, kekuatan besar gunung dan lautan mengalir ke pedang es Tian Xuan yang diblokir oleh jaringan lunak Suan Yuan dari bilah kapak. Celepuk. Tubuh lembut Suan Yuan bergetar, mengeluarkan seteguk darah, menekuk kakinya dan memukul lututnya dengan keras di salju. Tetesan darah dari mulut harimau di tangan kanannya yang memegang pedang, terus menetes di salju dan mewarnai potongan putih salju menjadi merah. Rower, bertahan dan melawan. Pada saat ini, suara cemas Tan Yun masuk ke telinga Suan Yuanru. Yah, kamu tidak perlu khawatir tentang aku bisa menahannya. Setelah Suan Yuanru mentransmisikan suara ke Tan Yun, dia tidak segera melancarkan serangan balik. Tunggu. Dia menunggu. Tunggu sampai Long Xiaolin mengendurkan kewaspadaannya. Long Xiaolin memikirkan kematian putranya, dan fitur wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Suan Yuanru, jangan khawatir, Tuan Kota tidak akan membunuhmu hari ini. Tuan Kota akan menyiksamu sampai mati perlahan setelah dia menghancurkanmu. Bang! Setelah teriakan itu, Long Xiaolin menukik ke bawah dan menginjak bagian atas kapak di belakang kapak surga yang terbelah. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar mengalir ke dalam retakan surga kapak dao, membuat Suan Yuanru memegang blok pedang di bawah, memuntahkan seteguk darah lagi, dan wajahnya seputih kertas. Kakak perempuan, di menara, Suan Yuan Linger menangis, aku sudah memberitahumu untuk tidak impulsif, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kakak perempuan, lari cepat.
Sekarang kamu bukan lawan dari binatang tua itu. Suanyuan Haokong penuh dengan air mata. Dia memandang Long Xiaolin di atas kapak jalan surga yang terbelah dengan mata memohon, Tuan Kota Long, pada masa itu, kamu adalah pahlawan abadi kita yang lebih rendah. Saya mohon Anda untuk memaafkan Ruer demi sesama abadi kita pada saat yang sama. Saya mohon padamu. Mendengar pidato itu, Long Xiaolin terdiam. Segera, dia meraung, Pak Tua, tutup mulut. Long Xiaolin menjulurkan jari dan menunjuk ke Tan Yun di gerbang. Kamu adalah pelakunya yang menghancurkan kota yang kutinggalkan. Selama kamu keluar, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kekasih kecilmu. Kalau tidak aku akan menerima konsekuensinya. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengepalkan tinjunya, tampak tak kenal takut akan hidup dan mati, dan berteriak, "Oke, selama kamu mau melepaskan Ruer, aku akan mengambil nyawaku untukmu." Dengan itu, Tan Yun ingin bergerak dan terbang keluar dari parit. Tan Yun, jangan. Suanyuanru tampak patah hati. Jangan keluar, kamu tidak bisa mempercayai kata-katanya. Ruer, jika kamu mati, apa arti hidupku? Tan Yun bergegas keluar dari parit tanpa ragu-ragu dan berkata kepada Suanyuanru, ketika dia mulai melawanku, kamu bisa melakukannya lagi. Menyaksikan Tan Yun benar-benar terbang keluar dari barisan perlindungan kota, Long Xiaolin berkata dengan senyum muram, kamu bajingan, pergi ke neraka. Berdengung. Kekosongan retak dalam getaran keras. Long Xiaolin memegang pedang hitam, menghancurkan kekosongan dalam penerbangan dan memerintahkan, pecahkan kapak surga, tekan jalan itu untukku. Pada saat ini, tiba-tiba, suara dingin Suanyuanru dengan arti konspirasi yang berhasil bergema di langit. Long Xiaolin, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Orang yang meninggal hari ini bukanlah Tan Yun, atau aku, tapi Anda. Sebuah firasat tidak menyenangkan datang dari hati Long Xiaolin, dan kemudian dia merasakan napas yang menakutkan dari belakangnya. Ini adalah. Dia melayang ke udara dan tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat pemandangan yang membuatnya takut dari lubuk jiwanya. Di hadapannya, Suanyuanru berlutut di salju, sepasang pupil seperti safir, menjadi sedalam laut, dan napas yang membuatnya takut dipancarkan dari mata Suanyuanru. Mata dewa dari keluarga roh, mata Tianxuan, dengan ribuan anak panah, akan menghancurkan para dewa. Dengan pikiran lembut Suanyuan, tiba-tiba, panah es hitam langit dengan cahaya merah di biru meledak dari pupilnya.